Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Teman-teman, alhamdulillah bisa bertatap muka lagi dengan Nisa di Nisa Asifa Dakwah Channel ya, dengan acara yang sama ya, yaitu kajian tentang syariat agama Islam. Ya, Masya Allah ya teman-teman, barang siapa menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu dan yang pastinya dalillah karena Allah, maka Masya Allah, Allah pasti akan memudahkan baginya untuk jalan untuk menuju surga ya. Masya Allah ya, amin Allahumma amin, amin amin, alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman, hari ini ya, kesempatan ini Nisa akan ajak teman-teman belajar kajian yaitu dengan tema hakikat tentang jodoh ya. Kenapa gitu ya, kenapa Nisa ajak teman-teman hari ini untuk belajar tentang hakikat tentang jodoh gitu ya, karena teman-teman ya, banyak sekali gitu ya, banyak sekali orang gitu ya, banyak sekali umat gitu ya, mereka itu terjerumus dalam suatu dosa, suatu maksiat ya, pada akhirnya harus kesalahan-kesalahan untuk memilih pasangan ya, sehingga ada yang sampai kalau istilahnya adalah pacaran gitu ya, sehingga melakukan kesalahan-kesalahan, dosa yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala gitu loh ya, sehingga ya, pada akhirnya juga kita sendiri yang harus bertanggung jawab dengan dosa atau kesalahan-kesalahan yang kita lakukan gitu loh ya, di hadapan Allah. Nah, di sini teman-teman banyak sekali gitu loh, banyak sekali ya, banyak sekali kejadian-kejadian ya, seperti di bumi Allah ini gitu ya, seperti kriminal gitu ya, perbuatan kriminal gitu ya. Itu disebabkan disebabkan dikarenakan urusan jodoh atau urusan cinta gitu ya. Nah, pada akhirnya gitu, pada akhirnya ya saling menyakiti, pada akhirnya saling membuli, merendahkan ya. Nah, di sini teman-teman ya, banyak sekali gitu loh, di zaman now ya, zaman now, para bukan hanya zaman now, dulu zaman dulu juga masih ada sampai sekarang gitu ya. Orang itu masih belum tahu tentang hakikat jodoh itu apa gitu. Karena belum taunya tentang hakikat jodoh, sehingga banyak orang terjerumus dalam dosa, banyak orang terjerumus dalam maksiat ya, kesalahan gitu loh, dalam memilih pasangan, sehingga yang seharusnya di dalam Islam itu pacaran tidak diperbolehkan gitu ya. Pacaran itu tidak diperbolehkan kalau kita memang jadi orang Islam ya, umat yang beriman ya. Ya seharusnya pacaran itu tidak diperbolehkan. Ya karena karena pacaran itu akan membawa suatu hubungan yang belum pasti gitu ya. Belum pasti kalau dia itu jodoh kita. Ya, kita sudah pacaran gitu ya. Padahal mungkin ada yang bertahun-tahun tapi belum pasti bahwa dia itu jodoh kita, sehingga pada akhirnya melakukan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa gitu ya, yang itu tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya pada akhirnya kita harus mempertanggungjawabkan kesalahan-kesalahan kita itu ya. Yang lebih itunya lagi teman-teman ya, bukan hanya kita gitu loh, yang lebih menyedihkan gitu ya, menyedihkan gitu ya, yang akan bertanggung jawab itu bukan hanya kita yang misalkan kita pacaran gitu ya, bukan yang pelaku untuk mereka yang pacaran, yang bersangkutan pacaran, akan tapi orang tua juga harus menanggung akibatnya dari kita tuh menghalalkan pacaran gitu ya. Padahal kalau di dalam Islam pacaran dilarang gitu loh ya, karena banyak sekali kesalahan dan dosa yang pada akhirnya harus kita pertanggungjawabkan ya. Karena dia belum
hubungan yang pada belum ada ikatan apapun gitu loh. Nah di sini teman-teman, ya Nisa ingin ajak teman-teman membahas tentang hakikat jodoh gitu loh ya. Apa sih hakikat jodoh gitu loh. Nah di sini pentingnya kenapa kita tuh harus, kalau kita sebagai iwan, sebagai akhwat itu belajar sedini mungkin, kita tuh seharusnya gitu loh, seharusnya kita belajar gitu loh, harus belajar tentang syariat agama, karena penting sekali teman-teman ya. Kita sebagai ikhwan, sebagai akhwat, sedini mungkin kita harus belajar tentang syariat agama. Supaya apa? Supaya nanti kalau kita mempunyai anak, kita bisa mengajarkan anak-anak kita, bisa mengajarkan tentang syariat agama, bisa menuntun atau membimbing anak-anak kita itu, sehingga apa? Tidak terjerumus dalam pacaran, ya, tidak senang dengan pacaran, ya, tidak suka dengan pacaran gitu loh. Sehingga mereka tidak pernah mempunyai keinginan untuk pacaran, karena tahu bahwa ternyata pacaran itu di dalam Islam tidak diperbolehkan gitu loh. Pacaran itu akan membawa menjerumuskan kita dalam dosa, dalam kesalahan, maksiat, sehingga suatu saat nanti kita yang harus mempertanggungjawabkan gitu loh. Dan orang tua kita juga ikut harus mempertanggungjawabkan. Nah di sini teman-teman, karena apa? Karena kita sebagai orang tuanya, kita tidak mengajarkan atau kita tidak belajar dulu. Ya, awalnya kita sebagai orang tua tidak mau belajar tentang syariat agama, atau kita kalau di zaman dulu itu ya, mungkin sedikitnya media sosial, sehingga media sosial tidak seperti sekarang ya. Kalau dulu kan media sosial nggak ada teman-teman, maksudnya terbatas ya, mungkin televisi, mungkin hanya beberapa orang yang mempunyai ya, sehingga kita untuk belajar tentang tausiah ya, untuk melihat tausiah tentang dakwah-dakwah Islam itu sedikit gitu loh. Sehingga para orang tua dulu itu sedikit untuk mengajarkan kepada anaknya tentang syariat agama. Apalagi teman-teman, kalau kita di sekolah itu mungkin kita belajar itu, kita nggak ada oh ya pelajaran agama itu sangat penting gitu, nggak ada gitu loh ya, nggak ada. Yang ada kita hanya, yang penting saya belajar gitu ya. Banyak gitu teman-teman, anak-anak yang seperti itu ya, anak-anak ya seperti itu banyak gitu loh. Yang penting belajar, sekolah, kita kerjakan pelajaran itu. Nanti kalau misalkan ada pelajaran tentang agama ya, kita pelajari, dihafalkan. Nanti setelah ujian untuk mengisi ujian-ujian tersebut, akan tapi tidak diterapkan, tidak dipahami dengan benar, tidak diterapkan. Sehingga teman-teman, sama gitu loh, mereka belajar dan tidak itu sama. Sehingga tetap aja banyak orang yang menghalalkan tentang pacaran gitu loh, yang padahal pacaran itu adalah benar-benar dilarang di dalam agama Islam ya, benar-benar maksudnya benar-benar dilarang gitu loh. Karena pacaran itu adalah hubungan, atau hubungan itu yang belum ada ikatan ya, belum tentu jodohnya ya, belum tentu jodohnya. Sehingga apapun nanti yang dikerjakan itu benar-benar akan menjadi kesalahan, dosa yang akan mengurangi kebaikan-kebaikan di dalam diri kita. Ada ya, kalau pacaran itu ya belum ada ikatan gitu loh, dimana di saat kita pacaran gitu ya, kita pacaran itu akan mengurangi nilai-nilai kebaikan di dalam diri kita. Bukan hanya mengurangi nilai kebaikan-kebaikan dalam diri kita, tapi nanti untuk keluarga kita, orang tua kita, untuk mengurangi gitu loh. Pacaran ya, berbeda dengan mereka yang pacaran setelah menikah gitu ya. Kalau pacaran setelah menikah, lah dia mau ngapain Allah tambah pahala kebaikan ya. Allah tambah pahala kebaikan, hanya memegang aja, kalau mereka sudah ada ikatan pernikahan, memegang tangan aja mendapatkan pahala kebaikan, mencium tangannya mendapat pahala kebaikan bertambah. Bukan hanya untuk kita, nanti untuk orang tua kita, keluarga kita bertambah. Berbeda dengan mereka orang yang pacaran, hubungan yang belum ada ikatan. Di saat mereka pegang tangan, berkurang kebaikannya ya, dikurangi kebaikannya. Nanti bukan hanya kita anaknya yang berpacaran itu, yang pacaran itu dikurangi kebaikan, nanti kebaikan yang ada pada orang tua juga dikurangi. Karena karena pacaran teman-teman ya. Ini ya akibat yang tidak baik kalau kita sebagai orang tua itu membiarkan anak-anak kita itu untuk berpacaran ya,
membiarkan anak kita itu untuk berpacaran. Karena apa? Itu tadi, hanya megang tangannya aja. Kalau kita pacaran belum ada ikatan apapun, hanya memegang aja tangannya, itu sudah dikurangi kebaikan yang ada di dalam diri kita. Orang tua kita, keluarga kita dikurangi, terus berkurang. Nah coba sekarang kalau pacaran itu sehari atau 2 hari, atau mungkin cuma hanya 1 bulan, tidak gitu loh. Kalau zaman sekarang pacaran itu ya, bukan hanya zaman sekarang, jadi dulu sampai sekarang itu pacaran gak hanya cuma sehari 2 hari, gak hanya 1 bulan, bahkan ada yang bertahun-tahun pacaran ya. Nanti melihat kita saling memandang wajah itu juga dikurangi kebaikannya. Lah itu nanti berapa kebaikan yang harus dikurangi dalam diri kita, bukan hanya keluarga kita, orang tua kita ya. Kalau dikurangi, pada akhirnya apa ya, pada akhirnya kita akan berkurang kebaikan yang dalam diri kita, sehingga menjadikan kita menjadi seharusnya kita itu kalau punya kebaikan ya, kalau kita sebagai umat Islam, Allah takdirkan kita memiliki kebaikan gitu ya, pada kita bisa menjadi orang yang baik, kita bisa menjadi orang yang memiliki budi pekerti, kita bisa memiliki orang yang memiliki akhlak karimah. Akan tapi ya karena itu tadi ya, karena menghalalkan pacaran, sehingga dengan pacaran itu bersentuhan tangan, ataupun saling memandang wajah, ataupun pada akhirnya harus memegang saling berpegangan, mungkin ya sehari 2 hari, 1 bulan, bertahun-tahun. Pada akhirnya kebaikan akan dikurangi terus dalam diri kita, sehingga sehingga tidak ada kebaikan yang ada di dalam diri kita. Pada akhirnya kita yang memiliki hati yang baik, akhirnya hati kita menjadi tidak baik gitu ya, tidak baik ya. Pada akhirnya berkuranglah akhlak kita, berkuranglah budi pekerti kita. Karena kebaikan yang harus dikurangi oleh karena pacaran yang menghalalkan pacaran tadi ya. Di sini teman-teman, kenapa ya di dalam Islam itu kita tidak diperbolehkan untuk berpacaran ya. Karena pacaran akan menjadikan akan mengurangi kebaikan yang ada di dalam diri kita. Kebaikan yang ada di dalam diri kita, bukan hanya diri kita, tapi orang tua kita, keluarga kita ya. Nauzubillahi min zalik. Kalau bisa ya, kalau kita menjadi orang tua, kita sebagai ahwan, sebagai ikhwan, sebagai ihwat, sebagai ahwat, belajar gitu loh, sedih mungkin kita belajar gitu loh, belajar untuk mempersiapkan diri bagaimana nanti supaya kita bisa mengajarkan kepada anak-anak kita itu supaya mereka tidak terjerumus dalam menghalalkan pacaran, takut untuk berpacaran gitu loh teman-teman. Nah di sini teman-teman ya, kenapa gitu ya kita hari ini membahas atau tema kita adalah hakikat tentang jodoh. Kalau kita belajar tentang benar-benar kita pelajari tentang hakikat tentang jodoh, maka masya Allah akan menambah keimanan kita, menambah ketakwaan kita, menambah ketauhidan kita, sehingga kita memiliki semangat untuk benar-benar teman-teman, benar-benar ya, kita tuh selalu hanya fokus untuk belajar tentang syariat agama. Tidak akan pernah fokus untuk mencari-cari jodoh, tidak fokus untuk untuk ingin berpacaran, nggak ada. Yang ada kita hanya fokus untuk belajar tentang syariat agama, fokus untuk memperbaiki diri, fokus untuk mempersiapkan atau mencari bekal-bekal untuk kita nanti berumah tangga. Seperti itu teman-teman. Nah di sini teman-teman, hakikat jodoh itu apa? Sebenarnya ya, jodoh itu kita sudah dari di dalam rahim ibu ya. Kita sudah di dalam rahim ibu selama Allah sudah meniupkan ruhnya di dalam ruh kita itu di dalam rahim ibu. Di situ Allah sudah menakdirkan kita mempunyai berpasangan gitu loh, mempunyai jodoh gitu loh, mempunyai jodoh. Di mana teman-teman? Di saat nanti kita benar-benar dipertemukan, setelah nanti kita dilahirkan di bumi Allah ini, dan kita benar-benar dipertemukan dengan jodoh kita itu, tidak akan ada namanya teman-teman itu melihat kekurangan pada jodoh kita itu. Tidak akan ada. Yang ada adalah kelebihan-kelebihan
Yang ada adalah apa? Nggak akan namanya ada perpisahan. Dimana di saat kita dipertemukan, di situ nanti pasti kita akan bersatu. Pasti akan bersatu. Pasti akan menikah. Pasti akan membangun rumah tangga. Pasti akan memiliki anak Allah karuniai anak-anak. Dan itu ya pasti tidak akan berpisah gitu loh. Ya, tidak akan berpisah selama-lamanya sampai di akhirat nanti. Ya, sampai di akhirat nanti. Kalau kita benar-benar bisa menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, benar-benar kita bisa menjadi orang orang tua yang soleh-solehah, menjadi suami istri yang soleh-solehah, kita bisa menjadi orang tua yang soleh-solehah, kita bisa dan kita bisa menjadi teladan untuk anak-anak kita, bisa mendidik anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang soleh-solehah, benar-benar menjadi orang yang taat kepada Allah, ya, menjadi anak-anak yang taat kepada Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Maka masya Allah teman-teman, sampai nanti kalau kita sudah menikah, ya, kita dikaruniai anak, bahkan sampai di akhirat nanti, sampai di surga nanti, kita dengan pasangan kita akan terus bersama sampai di surga gitu loh. Sampai di surga terus bersama. Karena apa? Karena kita sebagai ikhwan atau sebagai akhwat benar-benar gitu loh, fokus dalam belajar tentang syariat agama untuk mencari bekal, ya, bagaimana nanti setelah menikah kita bisa menjadi istri yang soleh-solehah, bagaimana nanti setelah menikah kita bisa menjadi orang tua yang solehah, bagaimana nanti kalau kita sudah menikah ya bisa menjadi orang tua yang bisa menjadi teladan untuk anak-anak kita, sehingga kita bisa bukan hanya kita menyekolahkan anak kita, akan tapi kita sendiri bisa mendidik anak-anak kita. Bagaimana bisa menjadi anak yang soleh-solehah, memiliki akhlak budi pekerti, memiliki akhlakul karimah, sehingga teman-teman, ya, karena mereka karena kita mendidiknya dengan baik, pada akhirnya ya, kita didik mereka, kita ajarkan kepada mereka apa sih tentang syariat agama, ya, seperti yang Nisa sampaikan di kajian-kajian ya yang sebelumnya itu. Kita cari waktu luang kita sebagai orang tua, walaupun apapun pekerjaan kita, sesibuk apapun kita, ya, walaupun kita harus bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan kita, tetapi benar-benar, ya, kalau soal anak kita harus mencari waktu yang luang untuk mengajarkan kepada anak-anak kita tentang syariat agama, ya. Kita kalau kita dengan anak kita itu seperti kita dengan teman kita, ya, mengajarkan tentang syariat agama, ya. Nanti kalau misalkan mengajarkan kepada mereka tentang Al-Qur'an, ya, bagaimana tentang di Al-Qur'an itu apa, nanti surah apa, nanti tadaburnya seperti apa. Nah, di sini teman-teman, benar-benar kita tuh ya, kalau kita sudah menikah, ya, yang di kajian yang sebelumnya Nisa jelaskan bahwa menikah itu apa sih tujuannya, apa tujuan menikah itu, ya. Pernikahan itu apa sih? Pernikahan adalah perjuangan kita mencetak generasi yang solehah. Ini benar-benar harus jadi pegangan kita, harus benar-benar jadi pedoman kita, harus jadi pondasinya kita, yang harus kita selalu jadikan inspirasi buat kita, ya, untuk mengingatkan kita supaya kita itu jangan pernah terlena dengan duniawi, akan tapi selalu kita fokus dalam urusan akhirat. Apa itu? Yaitu untuk mendidik anak-anak kita itu. Inilah tugas kita. Tugas kita apa teman-teman? Mencetak generasi yang soleh-solehah. Jadi kita dilahirkan di dunia itu tugasnya adalah mencetak generasi yang soleh-solehah. Bukan untuk apa? Bukan untuk mencari duniawi, ya. Tugas kita dilahirkan di bumi Allah itu adalah tugasnya untuk mencetak generasi yang soleh-solehah, sehingga, ya, kalau kita bisa mencetak generasi yang soleh-solehah, masya Allah gitu loh, ya, nanti generasi kita itu menjadi orang yang bermanfaat dan bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Karena apa? Kita mencetak generasi yang soleh-solehah, ya. Di sini teman-teman, kalau kita tahu dari awalnya apa sih tujuan pernikahan itu apa sih? Oh ya, sekarang saya tahu gitu ya, ternyata pernikahan itu adalah perjuangan kita untuk mencetak generasi yang soleh-solehah. Kalau kita tahu teman-teman, dari awal kita tahu ini,
ya. Jangan kita jadikan benar-benar pondasi dalam diri kita, hati kita, pikiran kita yang selalu untuk mengarahkan kita, ya, sebagai barometer kita gitu ya. Maka kita akan selalu fokus untuk mengajarkan, untuk membimbing anak-anak kita itu tentang belajar tentang syariat agama, sehingga ya kita nggak pernah urusan duniawi. Kalau kita kalau kita fokus untuk bisa membimbing, ya, untuk mengajarkan anak-anak kita itu tentang syariat agama, maka urusan duniawi kita itu Allah akan mudahkan sendiri. Kalau kita sebagai orang tua, ya, kita benar-benar fokus untuk mengajarkan kepada anak-anak kita tentang syariat agama, maka Allah akan memudahkan urusan duniawi kita, pekerjaan kita, dalam kita mencari rizki, dalam kita mencari nafkah untuk anak kita, itu Allah akan mudahkan. Bahkan Allah akan berikan rizki kepada kita itu justru yang halalan thayyiban. Terus Allah malah berikan rizki yang terus banyak memberikan rizki kepada kita. Allah yang memberikan. Karena apa? Karena kita memfokuskan urusan kita pada urusan akhirat, yaitu yang utama adalah untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh-solehah. Itulah tujuan pernikahan. Akan tapi teman-teman, zaman dulu sampai sekarang banyak orang nggak tahu tentang tujuan pernikahan, sehingga mereka banyak orang yang tadi sudah yang di kajian yang sebelumnya sebutkan, ya, menikah karena fisik, menikah karena harta, menikah karena jabatan, karena kekuasaan, sehingga sehingga terjerumus dalam dosa, kesalahan-kesalahan, sehingga ya pada akhirnya pertengkaran, saling membuli, saling menyakiti, dan endingnya nanti ada perpisahan. Nah, itu karena apa? Karena mereka menikah karena fisik, karena harta, karena rupa. Karena mereka banyak orang tidak tahu tujuan pernikahan dan apa sih pernikahan itu. Nah, di sini teman-teman, kalau kita sekarang ya, seperti kita belajar seperti ini, pada akhirnya kita tahu, ya, oh ya, ternyata pernikahan itu seperti ini, ya. Tujuan pernikahan itu seperti ini, ya. Ya. Hakikatnya pernikahan itu adalah awal perjuangan kita untuk mencetak generasi-generasi yang soleh-solehah. Sehingga kita tahu, teman-teman, ya. Kita tahu pada akhirnya kita selalu berusaha untuk ikhwan ataupun akhwat, berusaha untuk mencari bekal. Ya, untuk mencari bekal bukan untuk mengejar duniawi, ya, bukan untuk mengejar duniawi, tapi mencari bekal untuk belajar tentang syariat agama. Karena apa? Untuk mencetak generasi yang soleh-soleh itu bukan dengan harta, bukan dengan kekuasaan, bukan dengan popularitas kita, akan tapi dengan ilmu agama. Sehingga sebelum kita menikah, ya, ikhwan akhwat pasti akan berusaha mempersiapkan diri. Bagaimana supaya nanti saya bisa menjadi istri yang solehah, bagaimana nanti saya bisa menjadi suami yang soleh, bisa menjadi orang tua yang soleh-solehah. Bagi para akhwat, bagaimana nanti bisa menjadi umul madrasah untuk anak-anak saya, untuk anak-anak saya, untuk anak-anak saya, seperti itu. Jadi terus teman-teman, kita tuh selalu berusaha untuk belajar tentang syariat agama, sehingga nanti di saat dipertemukan dengan jodoh kita dan membangun rumah tangga, kita benar-benar bisa mendidik anak-anak kita menjadi anak yang solehah gitu loh, ya. Sehingga teman-teman, ya, karena banyaknya gitu loh orang yang tidak tahu tentang pernikahan itu sehingga banyak orang yang terjerumus dalam dosa, kesalahan, sehingga menghalalkan pacaran, padahal pacaran itu mengurangi banyak kebaikan yang ada di dalam diri kita. Ya, pacaran mengurangi banyak kebaikan yang ada di dalam diri kita, bukan hanya diri kita, tapi orang tua kita, keluarga kita. Artinya teman-teman? Pacaran itu akan membawa kita pada kerugian, menjadikan kita rugi. Ya, bukan hanya rugi dunia, tapi rugi akhirat. Ya, nauzubillah min zalik. Pacaran menjadikan kita itu bisa menjadi orang yang rugi. Rugi Rugi dunia dan akhirat. Akan tapi kalau kita kalau kita menikah gitu ya, pacaran setelah menikah, kita akan mendapatkan keberuntungan. Keberuntungannya apa? Keberuntungan di dunia dan akhirat. Keberuntungan dunia dan akhirat. Nah, di sini teman-teman, karena banyaknya orang yang tidak tahu, ya, apa sih pernikahan itu, ya.
tujuan apa sih pernikahan itu, sehingga apa, menghalalkan pacaran. Sehingga banyak orang tua itu apa ya, menghalalkan anaknya untuk pacaran, membiarkan anak-anaknya untuk pacaran, padahal pacaran itu kalau di dalam Islam itu justru akan menjadikan diri kita rugi dunia dan akhirat. Ya. Nah, di sini teman-teman, hakikat jodoh itu sebenarnya kita tidak perlu mencarinya. Sebenarnya kita tidak perlu apa ya, harus apakah itu apa ya, aku harus kenalan dengan ini si fulan terus pada akhirnya pacaran. Tidak gitu loh. Karena apa? Hakikat jodoh itu pada akhirnya Allah sendiri yang akan mempertemukan kita. Sebagaimana ya Allah Allah kita di rahim ya. Selama kita pertama kali kita Allah ciptakan kita ya di rahim ibu kita itu, Allah sudah pilihkan pasangan atau jodoh untuk kita gitu loh. Kita sudah diciptakan hidup berpasang-pasangan gitu loh. Selama kita di dalam rahim ibu ya. Nah, nanti ya setelah kita kalau kita sudah dilahirkan, pada akhirnya kita akan bertemu dengan jodoh kita. Allah akan mempertemukan dengan jodoh kita. Pasti Allah akan mempertemukan dengan jodoh kita. Jadi saat dipertemukan, apa teman-teman? Pasti kita akan menikah, membangun rumah tangga. Pasti Allah juga akan karuniai anak. Ya, pasti nanti kita bisa hidup selama-lamanya, bahkan sampai di akhirat, sampai di surga nanti. Ini yang dinamakan jodoh. Ini yang dinamakan jodoh. Akan tapi teman-teman, di sini ya Allah itu menginginkan kepada kita itu tidak perlu kita khawatir dengan jodoh. Tidak perlu kita mengkhawatirkan jodoh kita. Yang penting kita sebagai orang tua, yang utama kita sebagai orang tua itu kita harus fokus benar-benar fokus belajar tentang syariat agama, fokus untuk benar-benar belajar tentang syariat agama. Sehingga dengan kita mempelajari syariat agama, kita benar-benar bisa menjadi orang tua yang soleh-solehah, maka kita bisa mengajarkan kepada anak-anak kita itu selalu ya, selama mereka belum bertemu dengan jodohnya, selama anak-anak kita itu Allah belum mempertemukan dengan jodohnya, kita sebagai orang tua selalu mengutamakan untuk mendidik anak-anak kita itu menjadi anak yang soleh-soleha, untuk mendidik anak-anak kita itu menjadi anak yang memiliki budi pekerti, memiliki akhlakul karimah, selalu ya, selama Allah belum mempertemukan dengan jodohnya. Jadi kita selalu akan sibuk mendidik anak kita, membimbing anak kita, mengarahkan anak kita itu untuk selalu belajar tentang syariat agama. Dan nanti kalau teman-teman ya, kalau kita sudah ya Allah sudah tahu ya waktunya gitu loh. Waktunya kita dipertemukan dengan jodoh kita, maka pasti kita akan dipertemukan. Pasti akan dipertemukan dengan jodoh kita itu. Sehingga di saat dipertemukan pasti akan menikah. Di saat bertemukan pasti akan membangun rumah tangga. Di saat dipertemukan pasti akan Allah karuniai anak yang soleh-solehah. Akan tapi kalau setanya kita sebagai orang tuanya, kita sudah mengajarkan tentang syariat agama ya, mengajarkan kepada anak-anak kita, membimbing anak-anak kita untuk bisa menjadi anak yang soleh-soleha, yang memiliki budi pekerti, memiliki akhlakul karimah. Pada akhirnya nanti setelah benar-benar Allah pertemukan dengan jodohnya, anak-anak kita juga sama, mereka akan bisa menjadi suami yang soleh-soleha, bisa menjadi orang tua yang soleh-soleha, bisa menjadi orang tua yang soleh-soleha. Para ahwat juga bisa menjadi benar-benar menjadi madrasah untuk anak-anaknya, mengajarkan tentang syariat agama, membimbing tentang syariat agama. Karena kita sebagai orang tua sudah mendidiknya, mendidik kepada anak-anak kita bahwa tujuan pernikahan itu adalah tujuan pernikahan adalah mencetak generasi yang soleh-solehah. Sehingga terus-menerus teman-teman, dari anak keturunan kita sampai generasi kita itu ya, mereka akan mencontoh kita sebagai orang tuanya, karena kita sebagai orang tuanya ya, kita juga mengajarkan kepada anak-anak kita tentang syariat agama. Karena kita tahu apa sih tujuan pernikahan, kita tahu hakikat tentang jodoh. Jodoh itu nggak perlu kita cari, Allah sudah siapkan selama kita masih di dalam rahim ibu, sudah Allah siapkan. Dan tugas kita sebagai orang tua, tugasnya adalah untuk mencetak generasi yang soleh-solehah. Nanti setelah anak kita ya dilahirkan, kita sebagai orang tua
selain kita benar-benar apa ya fokus untuk mencari nafkah, untuk apa ya urusan apa ekonomi, kebutuhan kita, tapi kita tetap fokus untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak yang saleh-salehah sampai mereka dewasa, sampai pada saatnya mereka dipertemukan benar-benar dengan jodohnya. Ya tugasnya sebagai orang tua ya itu tadi teman-teman, mencetak generasi yang saleh-salehah. Jadi selama dilahirkan, setelah mereka menganjak anak-anak menganjak dewasa, terus kita membimbing mereka ya. Anak-anak kita beri kita mencari waktu yang terbaik, waktu yang luang untuk mengajarkan kepada anak-anak kita tentang syariat agama. Ya, tentang sholat itu apa, kenapa sih kita harus sholat gitu ya, tentang sedekah, kenapa kita harus bersedekah ya, bagaimana sih kita kenapa kita harus memiliki budi pekerti, kenapa kita harus berbuat baik sama orang ya, kenapa kita harus belajar tentang syariat agama. Nah, kita sebagai orang tua kita selalu mencari waktu yang terbaik, waktu yang luang. Justru kalau kita sebagai orang tua kita cari waktu yang terbaik ya, yang teman-teman, yang jangan hanya sebentar gitu loh, yang lama gitu ya, waktu yang lama, mungkin malam atau sore hari, di saat kita benar-benar sebagai orang tua sudah punya waktu ya, maka ajarkan kepada anak-anaknya tentang syariat agama. Seperti apa sabda Rasulullah ya, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Artinya apa? Ini adalah perintah atau dari Rasulullah ya, maksudnya kepada umatnya untuk selalu mengajarkan tentang syariat agama kepada anaknya. Sampaikanlah kebaikan, walaupun bukan hanya ya kita ambil dari ayat-ayat Al-Qur'an juga bisa, ataupun dari inspirasi bisa, akan yang tujuannya adalah untuk mendidik atau mengajarkan, membimbing anak-anak kita menjadi anak yang soleh-solehah ya. Kita ajarkan tentang Al-Qur'an, tentang ayat-ayat Al-Qur'an, lalu kita ajarkan tentang bagaimana mentadaburinya, seperti ini ayatnya, seperti ini loh nak, ini seperti ini kita ajarkan gitu loh, sehingga anak-anak kita tuh menjadi senang untuk belajar tentang syariat agama, senang untuk belajar tentang Al-Qur'an. Dari sini teman-teman kita ajarkan tentang sholawat, sehingga itu teman-teman tugas kita yang sebenarnya dilahirkan di bumi Allah ini. Tugas kita yang sebenarnya dilahirkan di bumi Allah ini mencetak generasi yang soleh-solehah. Kalau kita sebagai orang tua benar-benar kita fokuskan untuk mencetak generasi yang soleh-solehah, maka Allah akan mudahkan urusan duniawi kita. Ya. Allah akan mudahkan urusan duniawi kita. Jadi tugas kita adalah mencetak generasi yang soleh-solehah. Kita selalu berusaha setiap hari mengajarkan, membimbing anak-anak kita untuk supaya menjadi anak yang soleh-solehah tentang syariat agama. Bagaimana kalau misalkan anak kita perempuan, bagaimana sih kita berhijab? Kenapa sih kita harus berhijab? Ya, kenapa kita harus memakai pakaian sari? Ya, kenapa kita itu ya, mungkin ada akhwat yang mungkin sebagai ibu sudah memakai niqab gitu ya. Kenapa sih kita harus pakai niqab? Ya. Kenapa kita harus tidak berpacaran ya? Kenapa kita tidak boleh pacaran gitu ya? Nah, di sini teman-teman, ya, sedini mungkin kita bisa mengajarkan kepada anak-anak kita. Kita lihat sesuai dengan usia mereka. Ya, sesuai dengan usia mereka. Kalau masih anak-anak, kita ajarkan tentang apa sih sholat itu, kenapa kita harus sholat itu seperti ini, kita ajarkan tentang sholat, kita ajarkan tentang iman itu apa ya, lalu kita ajarkan tentang kisah-kisahnya para nabi, para rasul, bagaimana kisahnya para nabi-nabi itu, sehingga teman-teman itu akan menjadikan memberikan semangat kepada anak-anak kita tuh, sehingga bisa senang untuk belajar tentang syariat agama. Ya, nanti sesuai dengan usianya kita ajarkan tentang Al-Qur'an, bagaimana cara mentadaburinya, seperti ini, ayat ini, apa sih maknanya gitu ya, apa sih artinya gitu ya,
kita harus pahami kenapa Allah menyampaikan ini kepada kita, kenapa Allah menyampaikan ayat ini kepada Rasulullah, ya. Nah, di sini teman-teman, setiap hari kita ajarkan kepada anak-anak kita, sehingga apa? Mereka mempunyai semangat untuk selalu belajar, tidak ada keinginan semangat untuk berpacaran. Semangatnya untuk belajar tentang syariat agama. Tidak akan pernah sibuk untuk mencari jodoh. Nggak akan pernah sibuk. Mereka hanya sibuk untuk belajar, mencari nanti setelah usia mereka sudah dewasa, ya, sibuk untuk mencari bekal untuk menjadi orang tua yang soleh-solehah, ya, untuk menjadi nanti kalau menjadi istri yang soleh, suami istri yang soleh-solehah, menjadi orang tua yang soleh-solehah. Jadi hanya sibuk itu. Karena apa? Karena kita sebagai orang tuanya selalu mencari waktu terbaik untuk mengajarkan kepada anak-anak kita, sehingga anak-anak kita senang untuk belajar tentang syariat agama, sehingga benar-benar kita sudah mendidik anak-anak kita itu sampai mereka dewasa benar-benar memiliki iman yang kuat, ya, karena kita mengajarkan tentang syariat agama, imannya kuat, sehingga tidak terpengaruh dengan oh, saya ingin pacaran, saya suka dengan ini, mengejar harus mencari jodoh, nggak ada gitu loh. Ya, pada akhirnya Allah sendiri, kita harus yakin bahwa Allah sendirilah, kalau kita sebagai orang tua bisa mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh-soleha, mengajarkan kepada anak-anak kita tentang mana yang halal, mana yang haram. Kita mengajarkan kepada anak-anak kita tentang akibat buruk dari berpacaran. Kita mengajarkan tentang syariat agama, benar-benar bagaimana menjadi orang yang beriman, bagaimana menjadi orang yang bertakwa, bagaimana benar-benar menjadi menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Maka Allah sendiri, teman-teman, yang akan mengatur untuk mempertemukan kita dengan jodohnya dengan cara Allah, gitu. Dengan cara Allah, gitu loh. Sehingga teman-teman, ya, di saat kita dipertemukan nanti, nggak akan ada, pasti akan menikah, gitu loh. Pasti akan membangun rumah tangga. Pasti menikah, pasti membangun rumah tangga, pasti Allah karunia anak. Nah, pada akhirnya, ya, karena kita sudah orang tua kita sudah mengajarkan tentang syariat agama, orang tua kita sebelum menikah juga belajar tentang syariat agama, benar-benar tahu apa sih pernikahan, apa sih hakikatnya jodoh, ya, apa sih hakikat cinta, sehingga orang tua kita semangat untuk benar-benar mengajarkan tentang syariat agama kepada anak-anak, kepada kita anak-anaknya, sehingga kita juga sama, ya, kita setelah dewasa nanti karena orang tua kita mengajarkan tentang syariat agama, sehingga setelah menikah juga sama, kita akan benar bisa menjadi orang tua yang teladan, juga bisa mengajarkan kepada anak-anak kita tentang syariat agama, ya, tentang syariat agama. Nah, di sini teman-teman, ya, Nisa akan bacakan, ya, teman-teman, di surah Al-Baqarah ini surat yang kalau kita baca, kita pahami tentang artinya, itu benar-benar menginspirasi kita itu untuk benar-benar gitu loh menjadi orang tua yang soleh-solehah, benar-benar untuk kita tuh selalu semangat untuk mengejar akhirat dan mengajarkan kepada anak-anak kita tuh tentang syariat agama, untuk menjadi anak yang soleh-solehah, ya. Jadi ayat ini, ya, Al-Baqarah ini benar-benar menginspirasi kita, benar-benar mengajarkan kepada kita, supaya memberikan semangat kepada kita tuh untuk orang tua, gitu ya, benar-benar supaya menjadi orang tua yang soleh-solehah, sehingga kita bisa mencetak anak-anak yang soleh-solehah, ya, sehingga di saat kita, ya, Allah karunia anak, lalu melahirkan anak, ya, kita benar-benar, ya, saat sebelum dipertemukan dengan jodohnya, kita tuh waktu kita hanya untuk mengajarkan kepada anak-anak kita menjadi anak yang soleh-solehah, selalu semangat, gitu ya. Nah, di sini teman-teman, ya, Nisa bacain Al-Baqarah ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min samaratir rizqah qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha
ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Artinya teman-teman ya, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya. Dari sini teman-teman, ya, Allah sudah menyampaikan pesan di dalam Al-Quran ini, ya, di dalam surah Al-Baqarah 25 ini, supaya kita itu teman-teman benar-benar menjadi orang tua yang soleh-solehah. Supaya kita tuh benar-benar tahu bahwa kita tuh sebenarnya pernikahan itu adalah apa? Pernikahan itu adalah awal perjuangan kita mencetak generasi yang soleh-solehah. Sehingga apa? Kalau kita tahu bahwa pernikahan itu adalah awal kita perjuangan kita mencetak generasi yang soleh-solehah, dan kita tahu bahwa kita dilahirkan di bumi Allah itu bukan untuk mengejar duniawi. Bukan untuk mengejar duniawi. Akan tapi kita dilahirkan di bumi Allah ini adalah untuk apa? Untuk mencetak generasi yang soleh-solehah. Itu adalah tujuan pernikahan itu seperti itu. Hakikat pernikahan itu seperti itu. Adalah apa? Pernikahan adalah apa? Awal perjuangan untuk mencetak generasi yang soleh-solehah. Sehingga kalau kita tahu teman-teman bahwa ternyata pernikahan itu adalah mencetak awal perjuangan mencetak generasi yang soleh-solehah, maka kita akan selalu berjuang ya sebelum kita menikah, ya. Benar-benar kita tuh Pak ikhwan ataupun akhwat itu berjuang untuk belajar tentang syariat agama, ilmu tentang syariat agama, sehingga apa? Menjadi bekal kita nanti untuk nanti setelah menikah untuk mengajarkan, benar-benar bisa mencetak generasi yang soleh-solehah. Sehingga waktu kita teman-teman saat kita Allah karunia anak, ya, waktu kita sebelum benar-benar anak kita itu Allah pertemukan dengan jodohnya itu, setiap waktu kita itu hanya kita kita manfaatkan untuk membimbing anak-anak kita itu untuk menjadi anak yang soleh-solehah, mengajarkan tentang syariat agama, mengajarkan tentang apa yang halal, apa yang haram, mengajarkan kepada anak-anak kita mana yang hak, mana yang batil, sehingga waktu kita ya setiap hari itu hanya fokus untuk membimbing anak-anak kita supaya anak-anak kita bisa menjadi anak yang solehah, supaya anak-anak kita menjadi anak yang memiliki budi pekerti, memiliki akhlakul karimah. Jadi kita nggak ada waktu kita itu fokus untuk duniawi, akan tapi waktu kita fokus untuk benar-benar mendidik anak-anak kita menjadi anak soleh-solehah, sehingga kita menjadi orang tua selalu berusaha bagaimana supaya anak saya saya sebagai orang tua itu bisa menjadi teladan terbaik untuk anak-anak saya. Bagaimana supaya anak-anak saya itu benar-benar bisa meneladani saya, sehingga kita pun juga bukan hanya sibuk untuk membimbing anak-anak kita menjadi anak yang soleh-solehah. Lah kita sebagai orang tua teman-teman, ya, kita juga akan sibuk gitu loh. Sibuk apa? Untuk memperbaiki diri, memperbaiki perbuatan kita, akhlak kita, apa yang belum baik, supaya nanti perbuatan kita, ya, akhlak kita juga dicontoh oleh anak-anak kita, dicontoh oleh generasi kita. Nah, ini teman-teman, ayat di sini memberikan semangat kepada kita, ya, bahwa kalau kita sebagai umat Islam, sebagai orang yang beriman, kita benar-benar tahu tujuan pernikahan adalah mencetak generasi yang soleh-solehah, sehingga menjadikan kita fokus untuk belajar tentang syariat agama, supaya nanti dengan ilmu agama itu kita bisa mengajarkan syariat agama kepada anak-anak kita, mencetak generasi yang soleh-solehah, sehingga apa teman-teman? Allah sendiri mengutus utusan Allah ya untuk menyampaikan kepada kita, kepada umatnya itu kabar gembira. Kalau kita mampu menjadi orang tua yang soleh-solehah, kalau kita benar-benar bisa mencetak generasi yang soleh-solehah, maka sampaikanlah kabar untuk orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan. Artinya apa? Kita orang beriman yang selalu berusaha berbuat kebajikan itu mencetak generasi yang soleh-solehah, ya, mencetak generasi yang soleh-solehah, sehingga waktu kita itu teman-teman, kita selalu fokus untuk
membimbing anak-anak kita, ya, untuk menjadi anak yang soleh-soleha. Selain itu, kita sebagai orang tua juga selalu, apapun yang kita lakukan itu selalu kita berhati-hati, ya, selalu berhati-hati dalam bekerja. Kita selalu berhati-hati bagaimana nanti kalau kita bekerja, hasil dari pekerjaan rezeki yang Allah berikan kepada kita itu benar-benar bermanfaat, benar-benar kita tuh benar-benar kita tahu mana yang hak, mana yang halal, mana yang haram. Sehingga teman-teman, kita bisa benar-benar menjadi contoh teladan untuk anak-anak kita. Sehingga anak-anak kita, perbuatan kita bisa dicontoh oleh anak-anak kita, ya. Maka teman-teman, ya, Allah memberikan kabar gembira kalau kita benar-benar bisa menjadi orang beriman, bisa menjadi berbuat kebajikan. Artinya kita benar-benar, kalau sebagai orang tua kita bisa menjadi orang tua yang soleh-solehah, kita mendidik anak-anak yang soleh-solehah, maka teman-teman, masya Allah gitu loh, buah-buahan Allah memberikan menyediakan buah-buahan, ya, buah-buahan surga itu artinya adalah anak-anak kita, teman-teman, anak-anak kita. Sehingga dengan anak-anak kita itu, kalau kita mendidik mereka dengan anak yang soleh-solehah, artinya mereka menjadi anak-anak yang bermanfaat. Sehingga bisa memberikan manfaat untuk kita, bisa memberikan manfaat untuk kita. Jadi anak yang soleh-solehah, menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, mempunyai akhlakul karimah. Sehingga kita sebagai orang tuanya, ya, di saat kesulitan apapun, ada anak yang selalu ada untuk kita, orang tuanya, membahagiakan kita sebagai orang tuanya. Lah, teman-teman, di sinilah ini di surah ini menginspirasi kita sebagai orang tua itu untuk semangat untuk menjadi orang tua yang soleh-solehah. Sehingga supaya kita itu mengajarkan kepada anak-anak kita untuk menjadi anak yang soleh-solehah, mengajarkan tentang hakikat jodoh itu apa. Sehingga teman-teman, ya, waktu kita selama Allah karunia kita anak, sampai anak kita itu sampai waktunya Allah mempertemukan dengan jodohnya itu, waktu kita tuh hanya untuk kita hanya fokus untuk membimbing atau mengajarkan kepada anak-anak kita tentang syariat agama. Sehingga, ya, Allah akan kalau kita fokus seperti itu, Allah sendiri yang akan mempertemukan dengan jodohnya gitu loh. Kalau sudah dipertemukan jodoh, artinya kita sudah dipertemukan dengan jodoh kita dan akan membangun rumah tangga, ya. Dan Allah karunia anak. Dan kalau kita menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang bertakwa, bahkan benar-benar kita bisa mencetak generasi yang soleh-solehah, ya, kita tidak akan pernah berpisah gitu loh. Ya, kalau sudah dipertemukan dengan jodoh, maka tidak akan berpisah, dan selama-lamanya nanti, sampai di surga nanti selama-lamanya. Masya Allah, bukan hanya dengan diri kita, dengan pasangan kita, nanti dengan anak-anak kita, keluarganya, bisa bisa di surga bersama-sama, bersama-sama, ya. Masya Allah gitu. Karena apa? Karena kita sebagai orang tuanya benar-benar mencetak, benar-benar tahu tentang benar-benar tahu tentang apa sih pernikahan, apa sih tujuan pernikahan, apa sih hakikat jodoh, apa sih hakikat cinta. Sehingga teman-teman, kita sebagai orang tua selalu mempersiapkan diri bahwa selalu ingin mengejar akhirat, mempersiapkan diri untuk benar-benar menjadi orang tua yang soleh-solehah. Jadi orang tua yang soleh-solehah. Sehingga setelah nanti kita Allah karunia anak, kita benar-benar bisa mengajarkan, membimbing anak-anak kita menjadi anak yang solehah, ya. Sehingga nanti anak-anak kita sudah dewasa, ya, tidak akan ada namanya mereka itu keinginan untuk berpacaran, terpengaruh dengan dunia luar, sehingga ikut-ikutan pacaran. Tidak akan ada keinginan, ya, karena mereka tahu gitu, karena kita sebagai orang tuanya sudah mengajarkan tentang syariat agama sedari kecil, sedini mungkin kita ajarkan. Karena kita sebagai orang tuanya sebelum menikah pun, ya, ikhwan akhwat pun sudah sudah mencari bekal untuk belajar tentang syariat agama. Karena kita tahu juga apa sih hakikat pernikahan, apa sih pernikahan itu, apa sih hakikat jodoh. Sehingga kita selalu mempersiapkan diri sebagai orang tua. Setelah menikah, dipertemukan dengan jodoh kita bisa mengajarkan, ya, bahkan, ya,
Kalau di dalam Islam itu ya, kita mengajarkan kepada anak kita itu tentang syariat agama bukan hanya di saat mereka setelah lahir. Di dalam kandungan pun kalau kita sebagai umat Islam dianjurkan untuk kita, kenapa kita harus memperdengarkan murotal Quran ya, di saat mengandung ya, ibu mengandung 1 bulan ya, seperti yang tausiah yang Nisa dengar dari guru Nisa ya, alim ulama itu. Di saat kita mengandung 1 bulan, kenapa kita dianjurkan gitu loh, dianjurkan kita mendengarkan murotal Al-Quran dari ayat juz pertama. Nanti di saat usia kandungan mulai 2 bulan diperdengarkan juz yang kedua. Nanti di usia kandungan 3 bulan diperdengarkan juz yang ketiga, sampai usia 9 bulan, sampai mereka lahir ya. Terus kita dianjurkan, ulama menganjurkan kepada kita itu untuk memperdengarkan surah-surah Al-Quran, murotal Al-Quran. Karena apa teman-teman? Dengan seperti itu nanti anak-anak kita akan memiliki akhlak yang baik, sehingga mereka akan mudah berinteraksi dengan Al-Quran, akan mudah mendengarkan nasihat, akan mudah kalau kita ajarkan, membimbing mereka tentang syariat agama itu, mereka akan mudah memahaminya, mudah untuk mengerti. Karena apa? Kita sebagai orang tuanya ya, di saat kita hamil pertama, kita mendengarkan ayat-ayat Al-Quran melalui murotal Al-Quran. Jadi sini teman-teman, karena kita sebagai orang tuanya tahu gitu loh tujuan pernikahan, sehingga setelah menikah benar-benar kita kita amalkan nasihat-nasihat ataupun tausiah dari para alim ulama, sehingga di saat hamil pertama kita perdengarkan murotal Al-Quran, kedua sampai 9 bulan sampai mereka lahir pun terus kita perdengarkan murotal Al-Quran. Maka Masya Allah, di saat mereka dewasa kita akan mudah membimbing mereka, mengajarkan mereka tentang syariat agama, sehingga sampai mereka dewasa nanti, sampai mereka benar-benar waktunya dipertemukan dengan jodohnya itu, mereka akan mudah berinteraksi dengan Al-Quran, mudah berinteraksi dengan kita orang tuanya untuk belajar tentang syariat agama. Nah, nanti setelah kita mampu mencetak generasi yang salehah, anak-anak kita menjadi benar-benar tahu tentang syariat agama, mereka benar-benar senang berinteraksi dengan, bukan hanya dengan Al-Quran tetapi dengan orang tuanya juga, sehingga mereka tahu tentang syariat agama sebagaimana kita sudah mengajarkan kepada anak-anak kita, sehingga nanti anak-anak kita waktu dipertemukan dengan jodohnya, benar-benar dipertemukan dengan jodohnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka juga akan bisa menjadi orang tua yang soleh-soleha, sehingga apa yang sudah kita ajarkan mereka ganti akan mengajarkan kepada anak-anaknya, benar-benar mengajarkan kepada anak-anaknya ya. Begitupun nanti kalau mereka sudah punya anak ya, mereka punya anak-anaknya nanti juga sama. Karena anak kita sudah mengajarkan tentang syariat agama sebagaimana kita mengajarkan, mereka akan mengajarkan gitu. Anaknya juga sama, mengajarkan kepada anak-anaknya sampai generasi-generasinya, sampai keturunan-keturunan kita, sampai generasi-generasinya kita nanti. Masya Allah teman-teman ya. Allah akan selalu benar-benar mempertemukan kita dengan jodoh kita, tanpa harus kita pacaran, tanpa kita harus mencari jodoh. Kalau kita benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar kita jalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang beriman, bertakwa, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, maka Allah akan atur sendiri skenario yang terbaik untuk mempertemukan kita dengan jodoh kita yang sebenarnya. Ya, tanpa harus pacaran, tanpa harus mencari jodoh ya, tanpa harus pacaran. Allah akan sendiri yang akan mengatur skenario-nya sehingga dipertemukan dengan jodoh kita dengan cara yang tidak disangka-sangka gitu ya, dipertemukan dengan jodoh kita. Dan pastinya waktu dipertemukan yaitu tadi yang sudah Nisa sampaikan, dan pasti akan bersatu, dan pasti akan menikah, pasti akan membangun rumah tangga, dan pasti Allah akan karuniai anak ya, sehingga nanti kita sebagai orang tuanya bisa mencetak generasi mengajarkan tentang syariat agama, mencetak generasi yang salehah sampai anak keturunan kita, sampai generasi-generasi kita. Masya Allah teman-teman ya. Disinilah kenapa pentingnya kita belajar, terus belajar dan terus belajar. Ajarkan ya, untuk ahwan, untuk ikhwat itu, untuk ikhwan dan ahwat, sedini mungkin kita belajar tentang syariat agama. Kita harus tahu hakikat pernikahan, kita harus tahu bahwa pernikahan itu adalah awal perjuangan kita mencetak generasi yang salehah. Dan kita harus tahu apa sih hakikat jodoh gitu loh, supaya kalau kita tahu tentang hakikat jodoh itu, kita
kita sebagai orang tua menjadi bekal kita untuk apa? Mencetak generasi yang soleh-solehah. Kita harus tahu sebagai orang tua itu harus tahu 3 yang benar-benar harus menjadi apa ya? Bekal kita untuk menjadi orang tua, supaya kita mempunyai semangat untuk mencetak generasi yang soleh-solehah. Apa teman-teman? Tahu hakikat tentang pernikahan. Apa sih pernikahan? Tahu hakikat tentang jodoh, tahu hakikat tentang cinta. Kalau kita sebagai orang tua tahu 3 ini teman-teman, apa hakikat pernikahan? Oh, pernikahan itu adalah awal perjuangan kita mencetak generasi yang soleh-solehah. Apa sih hakikat jodoh? Oh, hakikat jodoh itu adalah di saat kita di kandungan ibu kita sudah ada jodoh. Di saat nanti Allah sudah menyiapkan kita jodoh. Aslinya jodoh itu adalah pasangan yang sudah diridhoi oleh Allah, itu jodoh. Ya, hakikat jodoh adalah pasangan yang sudah diridhoi oleh Allah selama waktu kita masih di dalam rahim ibu. Dan nanti di saat kita dipertemukan, ya, setelah kita dilahirkan dan dipertemukan oleh jodoh kita, maka kita akan bersatu, akan menikah, ya, akan membangun rumah tangga. Akan apa? Dikarunia anak oleh Allah akan mengarunia anak kepada kita. Bahkan sampai nanti di akhirat gitu loh. Sampai nanti di akhirat tidak akan berpisah, sampai di akhirat, sampai di surga bahkan ya. Nah, ini teman, hakikat jodoh adalah jodoh yang sudah diridhoi oleh Allah, pasangan yang sudah diridhoi oleh Allah selama kita masih di dalam kandungan. Ya, sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti dipertemukan. Allah lah yang akan mempertemukan. Allah lah yang akan mempertemukan dan menyatukan kita. Bahkan sampai nanti di akhirat, sampai nanti di surganya. Allah yang mempertemukan kita. Dan tugas kita sebagai orang tua, sebagai ciptaan Allah, sebagai ciptaan Allah, umatnya, tugas kita hanya apa? Mencetak generasi yang soleh-solehah, menjadi orang tua yang soleh-solehah, dan mencetak generasi yang soleh-solehah. Itu yang tugas kita dilahirkan di bumi Allah ini, ya. Sehingga kita tahu teman-teman hakikat cinta apa. Cinta itu apa? Cinta itu adalah ketaatan, dimana di saat kita mencintai, kita sudah punya tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing orang yang kita cintai itu untuk bisa taat kepada Allah. Nah, 3 ini teman-teman, para ikhwan, para akhwat harus tahu 3 ini, harus benar-benar tahu. Sehingga kalau kita tahu tentang ini, kita akan menjadi bekal kita supaya kita punya semangat untuk benar-benar menjadi menjadi orang tua yang soleh-solehah. Semangat untuk kita belajar tentang syariat agama. Sehingga apa? Setelah nanti kita ditemukan dengan pasangan kita benar-benar bisa menjadi suami yang soleh-solehah, ya, suami istri yang soleh-solehah, ya, orang tua yang soleh-solehah, sehingga kita benar-benar bisa mencetak generasi yang soleh-solehah. Kalau kita fokus teman-teman, kita benar-benar bisa menjadi orang tua yang soleh-solehah, ya, kita benar-benar bisa mencetak generasi yang soleh-solehah, bahkan anak keturunan kita, generasi-generasi kita, maka Allah akan sediakan. Nggak perlu kita mengejar duniawi, Allah akan sediakan rezeki untuk kita, ya. Allah sediakan duniawi untuk kita, Allah sediakan rezeki untuk kita, Allah berikan pekerjaan kepada kita, Allah berikan rezeki yang halal kepada kita. Allah skenario, Allah yang mengatur skenarionya, ya. Jadi tugas kita dilahirkan di bumi Allah itu untuk apa? Untuk mencetak generasi yang soleh-solehah. Itu tugas kita. Nah, apa yang harus para ikhwan, para akhwat, bekal yang harus kita jadikan bekal kita 3 itu tadi, yang harus benar-benar kita pelajari, ya, kita jadikan pondasi kita untuk kita benar-benar memiliki semangat untuk belajar tentang syariat agama, tentang ilmu agama. Apa? Hakikat tentang pernikahan, hakikat tentang jodoh, hakikat tentang cinta. Kalau teman-teman benar paham masalah ini, maka Masya Allah, teman-teman akan selalu mempunyai semangat untuk belajar tentang syariat agama. Semangat untuk belajar tentang syariat agama, fokus selalu belajar untuk tentang syariat agama, ya, sampai Allah sendiri yang akan mempertemukan jodoh kita, sehingga nanti pas dipertemukan benar-benar bersatu, benar-benar bisa menikah, ya, benar-benar bisa membangun rumah tangga, ya, benar-benar Allah karunia anak. Jadi sini teman-teman, ya, harus 3 ini yang harus menjadi bekal teman-teman, dan benar-benar teman-teman pahami, menjadi pondasi kita supaya kita benar-benar bisa menjadi orang tua yang soleh-soleh, ya. Ya, di sini teman-teman
kajian kita hari ini. Semoga benar-benar bermanfaat, dan kajian ini benar-benar bisa menambah keimanan kita, ketakwaan kita, ya ketauhidan kita, dan benar-benar menjadi sebab doa kita ya teman-teman. Karena apa? Belajar itu sama seperti doa. Belajar sama seperti doa kita. Semoga siapapun teman-teman Nisa yang mengikuti Nisa, kajian Nisa, ini menjadi doa kita. Semoga Allah menjadikan kita, selalu memberikan ilmu kepada kita, dan menjadikan kita menjadi orang tua yang soleh, solehah, sehingga kita bisa mencetak generasi yang soleh, solehah ya. Amin Allahumma amin, amin amin. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Nisa teman-teman. Segala kesalahan, kekhilafan adalah milik Nisa, karena bagaimanapun kita sebagai manusia selalu tidak sempurna di hadapan Allah. Karena apa? Karena hanya Allah lah yang maha sempurna. Sekian dari Nisa teman-teman. Subhanakallah wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.